hebat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau menyembah-Mu from Zion. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap Zion yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan. Come on, let's clap your hands. Dahsyatannya di hidupku. Bangkit, bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on, say iman. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesus, Yesus, dan Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3. Ku memuji dan ku bersorak, mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, say haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, say bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. One more time. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Sama-sama katakan, imanku berkata, Tuhanku apa? Yesus, Yesus berkata, ku kuat melangkah. Imanku Tuhanku, Dia apa? Yesusku berkata, ku kuat melangkah. Are you ready to jump? Jump, jump, jump. Ku bersorak, mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, say haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang. Give him praise. Masih kuat memuji Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan. We're gonna praise him till the walls come down. We're gonna praise him till the walls come down. Come on, let's go. One, two, na 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 I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy. I'm filled with joy because of you. I'm filled with joy. I bless the Lord. I bless the Lord, for you are good. For you are good. I'm filled with joy. I'm filled with joy because of you. Nah, 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 nah. Na, 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 na. One more time. Na, 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 na. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy. I'm filled with joy because of you. I'm filled with joy.
walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you. Till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you. Till the walls come down, till the walls come down. Say, I'ma praise you, I'ma praise you. Till the walls come down, till the walls come down. Na 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 na. 1, 2, I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy. I'm filled with joy because of you. I'm filled with joy. I bless the Lord. I bless the Lord. For you are good. For you are good. I'm filled with joy. I'm filled with joy because of you. 1, 2, 3. Praise you till the walls come down. Till the walls come down. Praise you. Praise you till the walls come down. Till the walls come down. Praise you. I'ma praise you till the walls come down. Till the walls come down. I'ma praise you. I'ma praise you till the walls come down. Till the walls come down. Welcome home. Welcome to Zion. Woo! Give him praise. Woo! Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Halo semuanya, Hosea Claudio di sini, dan saya mau cerita bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup saya dan keluarga. Beberapa minggu yang lalu, istri saya baru saja melahirkan, dan sebelum melahirkan, dokter sudah menyatakan bahwa istri saya harus lahir secara sesar. Oleh karena tidak adanya kontraksi dan pembukaan dari jalan lahir anak, dan ketuban juga sudah semakin sedikit. Namun di malam hari ketika sudah sampai di rumah sakit, beberapa jam sebelum operasi di keesokan harinya, istri saya merasakan satu kontraksi ataupun mules yang cukup keras, cukup berat, sehingga dia sangat nggak enak banget gitu ya. Dan begitu dicek oleh petugas kesehatan, bidan ataupun suster yang ada di rumah sakit, dinyatakan bahwa istri saya sudah pembukaan 4. Yang tadinya dia dinyatakan tidak bisa lahir secara normal, namun mendadak langsung sudah pembukaan 4. Dan puji Tuhan pada malam itu juga anak saya yang ketiga lahir dengan cara normal, tidak perlu sesar. Dan ini sebuah mujizat yang kami alami. Kenapa? Karena memang waktu kami menyiapkan kelahiran anak yang ketiga ini, kami juga menyiapkan secara dana untuk kelahiran secara normal. Dan memang sejak awal istri saya juga menginginkan untuk bisa lahir secara normal gitu ya, karena memang dia merasakan hal yang berbeda karena udah pernah dua-duanya, pernah normal juga pernah sesar, dan memang dari awal kami juga berencana untuk bisa lahir secara normal. Jujur, waktu dokter menyatakan harus lahir secara sesar, saya cukup bergumul dalam pikiran saya karena memikirkan untuk keuangan kami dalam kelahiran secara sesar. Namun Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan, bagaimanapun caranya Tuhan tolong dalam proses kelahiran ini, dan Tuhan nyatakan melalui kelahiran secara normal yang mendadak dan tiba-tiba. Dan ini menjadi sebuah awal yang kami alami, yaitu thrusting. Bagaimana anak kami juga lahir dengan thrusting gitu ya, dengan mendorong kuat sehingga istri saya tidak perlu lahir secara sesar dan anak kami bisa lahir dengan normal dan sehat. Ini sebuah mujizat yang kami alami. Dan kalau kami bisa mengalami mujizat Tuhan ini, kami juga percaya Anda akan mengalaminya. Thank you Jesus. Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Push stronger. Mantap, masih ingat. Sekali lagi, push stronger. Hebat. Kami menyambut jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini secara online atau live streaming.
kami ingin mengajak Anda untuk dapat juga beribadah secara onsite di Wisma RMK lantai 5 Jakarta Barat. Kami juga menyambut bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations, welcome home. Kami ingin mengajak Anda untuk dapat fellowship bersama di ruangan lounge lantai 4 setelah ibadah selesai. Bagi jemaat yang sudah hadir secara onsite, kami mengingatkan agar Anda dapat check-in kehadiran Anda di aplikasi My Home GKS. Check-in Anda akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pastoral kami. Baik, informasi yang pertama, Stargy akan mengadakan acara Fun Week pada hari Sabtu 31 Januari 2026 di Wisma RMK lantai 4. Kami mengundang seluruh anak-anak Stargy untuk dapat ikut serta dalam kegiatan Fun Week ini. Jangan lupa RSVP di aplikasi My Home GKS. Stargy, mana suaranya Stargy? Selanjutnya, gereja kita akan kembali mengadakan doa puasa 10 hari yang akan diadakan tanggal 2 sampai 11 Februari 2026 dengan tema Trusting and Thriving. Untuk jadwal pertemuan doanya, waktunya Anda dapat lihat di aplikasi My Home GKS. Siapa yang excited untuk doa puasa kali ini? Mantap. Berikutnya, RGLM Conference kembali diadakan tahun 2026 dengan tema Culture Shapers di tanggal 18 sampai 20 Juni 2026 di The Peak Wisma RMK lantai 5. Dengan pembicara Pastor Ryan Peña dari Texas, US, Pastor Paul Yadau dari Los Baños, Filipina, serta Pastor Leonardo dan Pastor Michael Wijaya dari Indonesia. Segera daftarkan diri Anda dengan harga early bird sebesar 500.000 per orang untuk individu dan 400.000 per orang untuk pendaftaran secara grup minimum of 5 people. Khusus untuk bulan Januari 2026 ini ada diskon tambahan lagi sebesar 10%. Jadi pendaftaran individu cukup 450.000 per orang dan pendaftaran secara grup minimum of 5 people 360.000 per orang. Anda bisa daftar di aplikasi My Home GKS atau di website RGLM Conference. Dan yang terakhir, tim kemanusiaan dari Yayasan Geraha Insan Penerobos akan kembali mengadakan aksi spektakuler Agape tanggal 7 Maret 2026 jam 9 pagi di Taman Kebon Jeruk Intercon. Dalam acara ini kita akan mengadakan pasar murah, bazar sembako, dan pengobatan gratis. Bagi jemaat yang rindu tergerak untuk terlibat untuk menabur dalam acara ini, silakan transfer ke rekening BCA Yayasan Kemanusiaan yang dapat Anda lihat di layar. Baik, saatnya kita akan menabur benih mujizat. Ini adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita karena salah satu nilai di gereja kita adalah honor atau rasa hormat. Hari ini mari kita menabur dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan kita. Minggu ini kita akan menabur untuk dana operasional dan dana pelayanan misi di gereja kita. Khusus untuk persembahan dana operasional, Anda bisa scan kris yang ada di kursi depan Anda atau di layar LED. Bagi Anda yang mau menabur secara tunai dan membutuhkan amplop, silakan angkat tangan Anda supaya usher bisa bantu memberikan amplop. Nanti Anda dapat masukkan amplop ke keranjang yang ada di tengah ruangan ini. Sebelum menabur, mari kita baca terlebih dahulu ayat perenungan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu di awal tahun 2026 ini begitu nyata. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bahkan sebelum kami memerlukannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pesan profetik-Mu yang telah Engkau lepaskan di gereja ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk press on and push on prayer and worship Lord. Berkati setiap taburan kami hari ini Bapa agar bermanfaat bagi pelaksanaan agenda-Mu di bumi seperti di surga. In Jesus mighty name we pray. Amen. Bagi yang menabur secara tunai, silakan masukkan amplop ke kotak yang tersedia. Kini saatnya kita akan melakukan family time. Silakan bersalaman satu sama lain selama 1 menit ke depan.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan? Bukan cuma di hidup kita, satu-satunya Tuhan yang ada yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Katakan amin. Wow, jadi ada sharing sedikit, ada teman saya yang dari agama seberang, sudah beberapa tahun yang lalu, dia bilang, saya itu convert ke Kristen. Bukan karena ngalamin hal-hal yang supernatural, bukan karena ngalamin hal-hal yang spiritual atau seperti apa, tapi dia bilang, I just open my mind. Aku cuma membuka pikiranku untuk membaca Alkitab. Pikiran hati ya, membuka Alkitab dia baca. Waktu dia baca dan dia pelajarin, dia bilang, wah ini Tuhan yang ada di Alkitab ini beda nih. Sama Tuhan yang ada di mana-mana, ini beda. Dia bilang, Tuhan yang ada di Alkitab itu Tuhan yang walk the talk. Apa artinya? Tuhan yang melakukan apa yang dia firmankan. Mungkin kita pernah dengar Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi sebutkan satu nama Tuhan selain Yesus yang benar-benar mengasihi kita, mati buat kita, bangkit buat kita, naik ke surga buat kita, sehingga kita diselamatkan. Gak ada. Sebutkan satu Tuhan yang dengan segala kekudusannya, kemegahannya, dia berkata, just call me Father, Bapa. Bahkan pada saat kita berdosa, dia menunggu di depan pintu buat kita balik. Dan dia menyambut kita. Gak ada yang lain. So dalam sisa waktu pujian penyembahan ini, kita sama-sama punya mindset dengan menyembah Tuhan. Tuhan yang tidak tergantikan. Satu-satunya Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Gak ada yang lain, oke? Are you ready to worship God? Are you ready to worship God, Zion? Woo! Oh, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Yes, Lord. There is no one else like you. Jesus. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Sekali lagi katakan, for you are great. For you are great. You do miracles. So great. There is no one else like you. Jesus. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. The only God, and His name is Jesus. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Katakan ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dari awal nyanyikan lagu ini dan katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti yes Lord, yes Lord, tiada seperti Engkau. One more time. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti, tiada seperti-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Yesus. yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini Seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti. Yes Lord, yes Lord. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Karena kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Yesus yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Cuma Tuhan sama-sama katakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Gak ada yang lain selain Tuhan kita. Karena begitu besar kasih-Nya akan kita. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Di dalam hidup ini seperti Kau. Katakan, kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata
senang hatiku. Tak seorang pun Di dalam hidup ini seperti, one more time, sekali lagi katakan, tiada seperti kau, tiada seperti kau. tiada seperti Kau Oh Bapa, Bapa, yang telah menjamah segenap hatiku. You are awesome, Lord. Tak seorang pun di dalam hidup Ini seperti kau, Tuhan. tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God, It's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Jesus, Jesus. It's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God, come on Zion, lift up your voice. Our God is an awesome God. He reigns with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God, come on Zion, with all of your heart, say, our God. It's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God It's an awesome God, Jesus. our God. It's an Jesus. awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, The power and love. Our God is an awesome. Our God. It's an awesome God. He He reigns. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns
Keluarkan suaramu. Dan jadikan ini pengakuan iman kita. Lagi. Katakan sekali lagi. By your faith. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima kemenangan darimu. Come on, terima kemenanganmu. Terima kemenanganmu. Terima kemenanganmu. Terima kemenanganmu. God is awesome. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan kami Tuhan. Melalui pujian sembah kami Tuhan, kami tahu kami diurapi. Kami tahu kami dikuatkan. Kami tahu Tuhan kami disegarkan Tuhan. Keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan terus mendorong dan kami selalu berkemenangan Tuhan. Firman-Mu berbicara buat kami Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Menguatkan kami, membuka pikiran kami Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana kami terus berjalan dalam tahun ini bersama Engkau Tuhan. Kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Shalom semuanya. Haleluya. Waktu berjalan dengan cepat, kita sudah di akhir Januari ya. Wis. Di akhir Januari, minggu terakhir. Di dalam musim kita, trusting and thriving. Saudara, berapa banyak dari saudara merenungkan trusting and thriving? Itu perlu direnungkan saudara. Semua yang sudah disampaikan oleh senior pastor kita dalam 3 minggu, kita perlu renungkan saudara. Terutama dengan apa yang menjadi pengertian dengan trusting dan thriving, itu kita perlu. Karena saya percaya ketika kita merenungkan kan dalam season ini, kita akan banyak mendapatkan secara pribadi buat kita sendiri. Tuhan akan memperkaya kita dengan apa yang kita renungkan. Karena kita ada dalam koridor yang sama, dan kita akan terus ditambah-tambahkan. Nah, saudara, selalu dikatakan, ya kalau saudara masih ingat dalam beberapa minggu yang lalu, semuanya harus berawal dari Tuhan. Semuanya harus berawal dari firman. Ketika kita boleh mendorong, kita harus mengawalinya dari Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya memberikan tema Finding Strength adalah bagaimana kita tahu kekuatan untuk kita mendorong hanya dari Tuhan. Tidak ada satupun dari kita ketika kita ada dalam musim ini, kita mendorong dengan kekuatan kita. Kita mendorong dari relasi karena kita punya network. Kita mendorong karena kita punya materi. No, kita harus mendorong dari kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam tahun ini pastikan saudara, pastikan bahwa Tuhan hanya satu-satunya yang akan terus berbicara buat kita. Pastikan tahun ini voice itu sangat berharga buat kita. Di samping noise. Dunia ini banyak noise saudara. Betul? Noise itu layaknya
Ini noise semua. Tapi voice itu ada di atas noise. Dan saya katakan kita gereja diberikan akses untuk naik ke atas voice, bukan noise. Walaupun kita tinggal di daerah noise, tapi kita bisa akses voice. Oleh karena itu, pastikan saudara, kita mau voice itu terus berbicara. Pengalaman saya buat tahun ini agak unik, saudara. Agak unik. Saya sharing sebentar, saudara. Karena tahun ini saya melihat Tuhan mudah untuk ditemui. Enggak ada yang amin. Saudara, Tuhan tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Tuhan mudah untuk ditemui. Pastikan semua yang ada di GKS ini bisa mengalami Tuhan di tahun ini dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sejak Pastor Leo membagikan musim tahun lalu buat kami, para pastor. Ya. Itu saat dimana kita memikirkan, kita merenungkan. Ditambah lagi dengan awal tahun khotbah 3. Kita mulai melihat. Ya, 3 minggu yang lalu kita diajar bagaimana kita harus hati-hati. Karena kalau itu ada pada kita nggak akan bisa mendorong. Betul ya? Yang namanya kemalasan, kelambatan, cuek, dan putus asa. Itu tidak membuat kita bisa mendorong. Tapi saya mau ngajak saudara untuk melihat dalam point of view yang berbeda. Bahwa ketika kita bisa menemukan Tuhan dan ada kekuatan buat kita untuk bisa mendorong. Ketika tekanan ada, kita masih tetap bisa mendorong. Dunia itu penuh dengan tekanan. Mau berita tentang perang, mau berita tentang ekonomi, ya semuanya bisa menjadi tekanan. Ujung-ujungnya kita juga akan terkena tekanan itu, betul gak? Beberapa dari sektor dari ekonomi sudah mengalami tekanan. Beberapa orang yang lulus sarjana, bahkan S2, sulit mendapat pekerjaan dan itu pun menjadi tekanan buat mereka. Betul? Sampai mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru yang namanya nungguin orang sakit di rumah. Namanya apa ya? Care service atau apa. Mereka terima jasa itu untuk nungguin orang sakit ketika keluarganya nggak bisa, dia yang nungguin, dia dibayar. Tekanan-tekanan ada baiknya juga membuat orang jadi kreatif gitu ya. Ada loh orang yang kreativitasnya muncul ketika ditekan. Saya jadi ingat. Saudara, kita di sini kalau ada couples yang mau married, kita minta mereka untuk mengikuti tes yang namanya tes karakter. Ya. Nah, dari semua pasangan itu, unik-unik kan saudara keluar ya, karena itu memang unik mereka. Enggak ada yang paling baik, enggak ada yang paling itu unik, itu memang baik semuanya. Dari semua hasil itu, ada orang-orang tertentu terlihat dalam hasil itu, saudara. Kalau terjadi tekanan dalam hidup mereka, dia orangnya bukannya dia diam, justru dia menjadi lebih kreatif. Ada orang-orang yang memang ketika tekanan terjadi, dia justru melejit. Hebat, saudara. Tapi ada orang-orang yang memang kalau terjadi tekanan, kelihatan di hasilnya, dia nggak bisa, dia diem. Bahkan bisa freeze. Oleh karena itu saudara, Pastor Leo bilang gini, tahun ini tekanan dunia begitu banyak, begitu besar. Jangan heran mental health itu akan terjadi di mana-mana. Dengar, sempat gak dengar itu? Tapi di GKS nggak ada mental health toh.
Di GKS punya Tuhan. Selalu ada Tuhan. Jadi jangan dengarkan noise, kita dengarkan voice. Home isinya voice, bukan noise. Karena home kalau isinya voice, imannya semua pada bangkit. Mereka bangkit dan terus mendorong, amin. Nah, saudara, tahun ini, tahun 2026 ini masuk dalam satu perenungan saya. Dan saya berdoa, dan saya melihat banyak beberapa hal yang Tuhan berikan. Dan cukup membuat saya exciting. Yang pertama, saudara. Ya, ini bukan satu urutan ya, tapi saya mau buat yang ini pertama. Yang pertama, saudara, Tuhan membawa saya kepada satu huruf, satu kalimat yang sering saya lihat, tapi kali ini agak berbeda buat saya. Anda tahu kalau ada tulisan YHWH. Tahu ya? Tahu dong ya? Yang remaja-remaja tahu aja dah ya. Ya, nanti dicari. YHWH. Ya, orang sebut karena enggak ada huruf hidupnya, jadi Yahweh kan gitu ya. Yahweh. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, Y itu adalah Yod. Ya. H itu adalah He, kasih karunia. Vav itu W itu Vav. Dan He kemarin adalah kasih karunia. Nah, orang Ibrani itu punya yang namanya ilmu gematria. Huruf itu bisa menjadi atau mempunyai nilai, mempunyai angkanya. Alef itu 1. Taf itu terakhir berapa? Saya lupa. Alef, taf, awal dan akhir. Nah, Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H. Y itu nilainya atau Yod itu nilainya 10. He itu nilainya 5. Matematik ya. Vav itu nilainya 6. He nilainya 5. Jadi 10, 5, 6, 5. Totalnya berapa saudara? 26 ya. Betul. Saya tertarik karena itu sering saya lihat. Tapi kali itu Tuhan suruh saya ngitung. Saya nggak pernah ngitung itu, tapi saya hitung itu. Saya hitung 26. Loh, tahun kita tahun 2026. Tuhan bilang ini 26. Oleh karena itu saya cari 20-nya. 20-nya apa? 20-nya itu kaf, K-A-V, kaf. Apa artinya? Telapak tangan. Kalau digabung artinya telapak tangannya Yahweh. Itu bicara otoritas dan kuasanya Tuhan. Tapi ada pengertian yang lain lagi dari kaf adalah kapasitas atau wadah yang siap untuk menerima berkat. Kapasitas siap untuk menerima berkat. Tapi kalau disambung artinya wadah siap untuk menerima berkat dari Yahweh. Nah Tuhan, jadi saya mendapatkan satu pengertian. Tahun 2026 sesuai dengan angka yang dia berikan adalah tahun di mana Tuhan akan memanifestasikan kuasanya buat kita. Tahun di mana kelimpahan Tuhan dia limpahkan karena ada wadah, ada kapasitas yang siap menerima berkatnya dia. Di dalam trusting and thriving ada kekuatan dari Allah karena tangan Tuhan bekerja. Oleh karena ketika kita connect kepada dia, kita bisa terus mendorong. Kita tidak tinggal diam. Kita bisa terus mendorong karena kelimpahan ada pada kita. Oleh karena itu, di tahun ini juga saya percaya hati kita akan dibereskan oleh Tuhan untuk menjadi satu kapasitas yang besar, siap menerima kelimpahannya. Di hati kita tidak ada lagi kemalasan. Di hati kita tidak ada lagi putus asa. Tidak ada lagi yang namanya masa bodoh. Apalagi sakit hati. 2026 stop sakit hati. Cukup sampai 2025. Karena di 2026 Tuhan mau memberikan kelimpahan buat kita. Halo. Multimedia siap, saya nggak ikutin apa yang saya berikan padamu. Saya akan mengalir bagaimana Tuhan mengalir.
Oleh karena itu saudara, ketika memahami 2026 seperti itu, bukankah kita menjadi exciting? Excitement inilah menjadi kekuatan buat kita untuk kita terus mendorong. Betul? Itu hal yang pertama saudara. Nanti akan nyambung pada hal yang kedua saudara. Ketika saya berdoa 2005 masuk 2006. Saya berdiri dan saya bilang, Tuhan saya mau melihat dong ke depan. Saya mau melihat ke depan 2026. Saya layaknya berdiri di satu area yang besar. Dan kemudian saya melihat ke depan. Tapi saya nggak melihat apa-apa. Yang ada adalah tiba-tiba di depan saya berdiri satu pilar, satu tiang, satu tombak yang nancap begitu dalam, kuat sekali. Ketika digoyang tidak bisa goyang. Hikmatnya mengalir kepada saya. Engkau melihat tahun 2006, dia berkata, tahun 2026 2026 cintai firmanku. Jadikan engkau kokoh di atas kebenaranku, hidup di dalam kebenaranku, kuat di dalam kebenaranku, cintai firmanku. Saya nanya 2026 ada apa? Tapi dia jawab, cintai kebenaranku. Saudara, menjadi kuat di dalam firman, tumbuh kuat kokoh dalam firman, enggak bisa lewat dari ketika firman yang kita terima itu membangkitkan iman kita. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya Tuhan mau iman kita berakar, kokoh, kuat. Berarti ada pertumbuhan. Oleh karena itu ketika itu terjadi, dia atau saya menerima Mazmur 1 untuk kebenaran ini. Apa itu Mazmur 1? Yang pertama, pilih dengan siapa kita bergaul. Betul gak? Jangan bergaul dengan pencemooh, tapi berbahagia mereka yang bergaul dengan yang kesukaannya adalah firman Tuhan siang dan malam. Betul? Karena ketika orang bergaul yang benar, di mana firman, voice yang tadi saya bilang, ada di sana. Apa yang terjadi? Dia seperti pohon yang berbuah lebat. Tahun ini kita berbuah cepat dan berbuah lebat. Seperti pohon yang berbuah lebat. Karena apa? Dia tumbuh di tepi aliran sungai yang akan berbuah pada musimnya. Dan apapun yang diperbuatnya akan menjadikan kita makmur. That's it. Penglihatannya boleh tentang itu. Tapi yang perlu dipegang adalah firmannya. Karena firmannya kekal. Jadi saya pegang Mazmur 1. Bahwa tahun ini, tahun di mana kita harus mencintai firman. Lebih lagi. Kita harus belajar kebenaran itu lebih lagi. Yang hari-hari ini kita tuh jarang merenungkan firman. Jadikan tahun ini perenunganmu menjadi lebih baik dan lebih dahsyat. Why? Karena dia akan menguatkan kita untuk menjadi seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai. Buahnya nyata. Pohon yang berbuah banyak adalah pohon yang akarnya sehat dan kuat. Artinya kalau kita punya iman itu berakar kuat terus sampai dalam. Karena firman memberikan kekayaan kekuatan pada kita terus. Maka kita pastikan buah kita lebat. Mazmur 1 ya. Saya bertanya, kenapa engkau berkata mencintai firman? Dia jawab, kisah di Taman Eden. Apa yang terjadi di Taman Eden? Ada ular berbicara dengan Hawa. Betul? Dan Hawa tertipu.
Ya. Nah saya percaya ular bukan waktu itu datang, waktu itu ngomong langsung tertipu tuh Hawa. Enggak sebodoh itu Hawa. Tapi saya memastikan bahwa tuh omongan ular itu tuh berulang-ulang. Lidah itu berkuasa ya. Barang siapa menggemakannya, dia akan membuahkan buahnya. Jadi kalau setan itu ngomong yang jelek-jelek terus, pasti ada buahnya bagi siapa yang mau mendengarnya. Betul? Pasti terjadi. Dan apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan kemudian mengingatkan saya. Tahun 2026 dan seterusnya adalah tahun di mana kebohongan makin besar. Karena apa yang saya lihat dari mulut ular itu keluar air yang begitu besar seperti banjir. Dan itulah kebohongan yang akan besar. Kalau kita nggak mencintai firman, we cannot discern. Kita nggak bisa discern, kita nggak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang hampir benar. Artinya, kalau kita bisa mencintai firman, jangan heran Tuhan mempertajam discernment kita. Karena kita akan berhadapan dengan kebohongan demi kebohongan yang terus bergulir sehingga akhirnya kebohongan seolah menjadi kebenaran. Halo? Jadi kalau firman itu terus menjadi kesukaan kita mencintai itu, maka yang apa terjadi? Kita bisa atasi itu oleh karena kekuatan kita dapatkan dari Dia. Nah, pagi hari ini saya mengambil tema finding strength, itu terambil dari kisah dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Daud di Ziklag. Daud mengalami tekanan yang luar biasa karena Amalek menjara semuanya, harta mereka diambil, anak istri diambil, orang tua diambil. Ya, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Daud mendapat tekanan dari kondisi itu, tapi Daud juga mendapat tekanan dari rakyatnya, karena rakyatnya ingin membunuh Daud. Nah, Alkitab menulis dengan sangat menarik, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahasa yang lain atau terjemahan yang lain, NIV, but David found strength in the Lord. Nah, saya ambil ini sebagai judul saya. Daud mendapatkan kekuatan. Kalau tadi Daud menguatkan kepercayaannya. Terjemahan yang lain, Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Daud bisa menemukan kekuatan itu? Dari mana Tuhan kemudian memberikan kekuatan itu? Dari mana Daud bisa menguatkan kepercayaannya? Saya percaya tidak lepas dari doa, puji dan sembah. Kenapa saya begitu? Karena saya dengar dari Pastor Leo bahwa tahun ini doa, puji dan sembah. Benar saudara, ketika itu disebut saya bilang ting gitu loh. Bahwa doa, puji dan sembah itu yang akan terjadi. Oleh karena itu saudara, Pastor Leo kan bilang gini nih. Saya kalau khotbah bisa profetik loh. Masih ingat gak? Nah itu dia ngomong. Saya ngerti. Saya dapat apa yang saya lagi sedang renungkan. Kalau itu terjadi buat kita semua. Makanya saya bilang, makin kita merenungkan, kita makin kaya. Karena banyak yang bisa kita terima. Nah, dari Daud, kemudian saya masuk kepada Gideon, Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 sampai 8. Dan khotbah saya dasarkan kepada Hakim-Hakim 6 dari ayat 1 sampai seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada masa Gideon? Tertulis bahwa bangsa Israel mengalami masalah besar. Bangsa Midian itu mencuri semua. Ketika mereka panen itu direbut semua. Sampai akhirnya tertulis bahwa orang Israel ketakutan. Orang Israel harus ngumpat di gunung-gunung, di goa-goa. Dan apa yang tertulis? Orang Israel mengalami apa yang disebut yang namanya melarat. Betul? Salah. Orang Israel mengalami sangat melarat.
Oh, beda antara melarat dengan sangat melarat. Kondisinya sangat melarat. Artinya tekanan begitu besar. Tapi kalau kita baca kisah Gideon seterusnya sampai habis, kita tahu tekanan itu dilawan oleh Gideon. Tekanan itu terus didorong oleh Gideon. Tapi dari mana kekuatan yang dia dapat? Maka saya dapatkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Bahwa dikatakan di situ dalam ayat yang ke-6. Bahwa ketika bangsa Israel semua sedang mengalami melarat. Maka berserulah mereka kepada Tuhan Allah mereka. Betul ya? Berserulah. Nah, menarik buat saya adalah ketika satu generasi pada saat itu adalah generasi yang menyembah Baal. Generasi yang menyembah Allah yang lain. Tapi ada satu generasi di dalam generasi itu. Generasi yang menyembah, yang mencari Allah. Allah menjawab orang benar yang berseru. Di gereja ini ada berapa orang benar? Oh, yang di depan, yang belakang enggak. Oke. Di gereja ini kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Amin. Kita dibenarkan anak-anak kita percaya dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, bahkan lebih daripada itu dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Amin. Kita adalah orang yang diurapi. Banyak orang nguber-nguber jubah pendeta karena di situ ada urapannya. Elisa mendapatkan jubah Elia, betul. Ada orang, siapa lagi? Yosua mendapatkan jubahnya Musa, betul. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru kita bertanya, jubahnya Yesus jatuh kemana? Kita nyari-nyari jubah Yesus lari kemana? PR ya. Oke. Yesus melepaskan jubahnya ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Artinya kita semuanya orang kita dibenarkan dan kita diurapi. Ya kalau kita diurapi semua, berarti kita dibenarkan semua di sini. Doamu, seruanmu, pujianmu, sembahmu itu bisa menggoncangkan sorga. Teori. Kalau kita nggak pernah melakukan, kita bilang teori doang. Tapi kalau kita melakukannya, kita baru tahu ya dan amin. Betul? Nah, saudara. Ketika mereka berseru, Tuhan melawat Gideon. Ada seruan, ada doa, pujian, dan sembah. Kemudian terjadi lawatan Tuhan. Yang dilawat adalah Gideon. Betul? Gideon yang ngumpet, terkecil. Kita di sini bisa berdoa, memuji, mesembah. Lawatan bisa datang. Kemana? Ke orang anak Erokit. Bisa. Bisa datang ke Erokit. Bisa datang kepada kita semua. Tapi yang pasti, doa, puji, sembah kita. Because karena kita adalah orang yang diurapi, maka Allah bisa melawat kita dimanapun kita berada. No, excitement itu perlu saudara buat kita dalam menghadapi tantangan di tahun ini. Dan seterusnya. Ada doa puasa, nggak lama lagi. Tanggal berapa? Kalau kita mengerti 2026, kalau kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan, doa dan puasa harusnya kita sambut dengan satu excitement. Why? Karena di situ bisa terjadi lawatan Tuhan. Sebagaimana Tuhan melawat Gideon, Tuhan bisa melawat kita. Tapi kalau selama 10 hari nggak ada lawatan, nggak masalah. Masih ada hari besoknya. Ada hari Minggu besoknya. Karena pujian, doa, dan sembah nggak hanya di hari doa. Waktu ada 10 hari doa dan puasa. Setiap minggu ada doa, puji, dan sembah. Amin. Ada doa di situ. Tuhan bisa pakai kapan sewaktu. Yang penting ada orang benar yang berseru. Ada orang benar yang berdoa. Ada orang benar yang memuji. Ada doa orang benar yang menyembah. Karena itu doa, puji, dan sembah kita nggak mau lewatkan tahun ini.
Kalau tahun lalu mungkin biasa-biasa aja, tahun ini aku mau menjadi lebih luar biasa. Ada excitement. Puji Tuhan, kemarin doa pagi ada berapa orang? Banyak di Zoom. Itu satu indikasi ada sesuatu yang bergerak. No, Tuhan masih bergerak. Movement masih ada. Miracle juga masih ada. Amin. Nah, doa, puji dan sembah bukan hanya ketika kita melakukannya, kita menerima pengurapan dari Allah. Tapi juga kita disegarkan oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Dia. Kita diberikan semangat yang baru. Kita diberikan harapan ketika kita sedang melakukan doa, pujian, sembah. Itulah semuanya menjadi kekuatan buat kita untuk kita menghadapi semua tekanan-tekanan yang ada. Kabar buruknya saudara, tekanan dari dunia nggak pernah hilang. Ya apa ya? Tekanan keuangan selesai, tekanan relationship terjadi. Tekanan ini selesai, tekanan itu bisa terjadi. Ya, tekanan. Oleh karena itu saudara, kalau kita punya Tuhan, kita tahu kapanpun tekanan datang, kita siap untuk bisa mendesak, mendorongnya kembali. Kita nggak nunggu Tuhan nolong. Tolong saya Tuhan. Tapi kita aktif melakukan doa puji sembah untuk kita mendorong. Itu terjadi ketika mereka bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Lawatan terjadi. Nah, ketika kita melakukan doa, puji dan sembah, enggak sekedar kita diurapi, enggak sekedar kita memberikan semangat, enggak sekedar kita mendapatkan harapan yang baru. Tapi juga melalui doa, puji dan sembah, terutama doa yang saya dapatkan, doa mampu mengubah diri kita. Bagaimana doa bisa mengubah diri kita? Saya ambil dari 2 Korintus pasal 13. Betul? Ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Itu kisah menyinggung bagaimana Musa naik ke gunungnya Tuhan, turun mukanya bercahaya harus ditutup. Tapi dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Musa harus menutupi, tapi kita tidak harus ditutupi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Ngapain Musa ketemu Tuhan? Intimacy, doa ada di situ. Kalau kita melakukan yang sama di dalam doa, maka ayat ini berkata, doa mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Doamu, doa saya, pribadi maupun saya korporat harusnya mengubah diri kita. Dengan kata lain sebaliknya, kalau kita berdoa dari waktu-waktu nggak pernah berubah, artinya kita belum berdoa. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun? Berubah. Jangan-jangan doanya tidak benar. Doa yang benar, pujian yang benar, penyembahan yang benar, itu mengubah diri kita. Nah, apa yang diubah dalam hidup kita ini? Masih ada waktu gak? Apa yang diubah? Nah, saya dapatkan begini. Ini hasil perenungan saya semuanya. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbicara apa? Berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia akan menjadi empunya kerajaan sorga. Betul? Apa artinya miskin di hadapan Allah? Atau bahasa Inggrisnya miskin di dalam rohani. Miskin dalam rohani artinya kita tuh miskin. Hanya Tuhan kita yang mampu membuat kita kaya secara rohani.
Artinya kita menyembah hanya Dia saja yang menjadi Tuhan kita. Dialah satu-satunya, Dialah fokus kita, Dialah hidup kita. Kalau kita bisa buat Dia yang menjadi yang terutama, maka Dia menjadikan kita kaya secara rohani. Itu ayat, kalau itu yang terjadi, maka ayat berikutnya itu menjadi bagian kita. Kita menjadi empunya kerajaan sorga. Kalau Daud boleh melakukan pemulihan pondok Daud, pemulihan kerajaannya. Kita percaya dengan kita dipenuhi dengan Kristus, terfokus hanya kepada Dia aja. Kita empunya kerajaan sorga, kerajaan Allah ada di antara kita. Hidup di dalam kerajaan Allah butuh gaya hidup yang berbeda. Hidup dalam kerajaan Allah butuh cara berpikir yang berbeda. Dari mana kita bisa mendapatkan semuanya itu? Kalau kebenaran itu kita lihat dari perspektif kerajaan, kita baru tahu bahwa selama ini kita kadang-kadang melihatnya bukan dari perspektif kerajaan, kita melihatnya dari perspektif yang lain. Kita ini tinggal di alam demokrasi, betul? Kita belum pernah hidup, saya belum pernah hidup di alam kerajaan. Karena saya lahir di Indonesia, demokrasi semua sampai hari ini. Belum pernah saya ada di London, hidup di sana menjadi warga karena itu kerajaan. Belum pernah saya. Oke. Nah, apa bedanya demokrasi dengan kerajaan? Di demokrasi, di dalam keputusan ada voting, ada musyawarah. Di dalam kerajaan mana ada namanya musyawarah sama voting. Kalau raja berbicara harus dikerjakan. Karena itu berlaku hukum yang namanya sema atau shema. Dengar, responi, kerjakan bertanggung jawab sampai selesai. Mana Ibu Syanti? Sampai selesai, bukan sampai capek. Sampai selesai. Bukan sampai capek, sampai selesai. Itu kerajaan. Makanya istilah berhenti kalau kita sampai, bukan berhenti kalau kita, itu diambil dari pola pikir kerajaan. Kerajaan Allah terdiri dari orang-orang yang adalah suka memberi. Karena Yesus berkata, kalau memang engkau harus bayar untuk kaisar, bayar aja. Untuk Tuhan kalau bayar aja. Enggak ada yang nunggu dapat gratisan, enggak ada. Artinya apa? Apa yang harus dibayar, bayarlah. Nah, orang yang memberi, yang suka memberi, itu orang yang makmur hidupnya. Makanya orang yang suka memberi dikatakan diberkatilah dia yang suka memberi. Tapi orang yang suka nahan-nahan, punya sih, ya, tapi nahan-nahan, sukar untuk memberi, disebut sebagai orang yang tidak diberkati. Orang yang mentalnya miskin, bukan berarti dia nggak punya uang loh. Dia bisa banyak uang. Dia bisa konglomerat. Bisa, tapi tetap aja mentalnya miskin. Nah, kalau kita kemudian bilang jadi empunya kerajaan sorga, siap-siap mental kita dibikin makmur oleh Tuhan. Artinya semua kemiskinan itu harus dibuang. Itu mengganggu itu mengganggu berkatnya Allah akan curang, itu mengganggu. So kalau itu yang terjadi, wow, betapa makmurnya GKS, amin. Tapi demikianlah Tuhan yang akan kerjakan semua. Amin. Nah, apalagi yang membuat kita boleh berubah? Ada satu lagi yang saya tahu. Matius 5 ayat yang kelima, bicara apa? Diberkatilah atau berbahagialah dia, yang apa? Yang lemah lembut. Kenapa? Karena dia akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut
Orang yang menyembah Tuhan dengan benar, berdoa dengan benar, diubah hatinya menjadi lembut. Ketika dia menjadi lembut, artinya dia gampang mendengar suara Tuhan, gampang bergerak bersama Tuhan. Jangan heran dia mewarisi bumi. Tuhan ngomongnya bumi lu. Bukan mewarisi interkon, bukan. Bumi. Dia mewarisi yang besar. Bukan yang kecil, yang besar. Tuhan mempercayakan kepada gerejanya untuk menguasai yang besar. Tuhan mempercayakan kepada gerejanya untuk mewarisi yang besar. Bumi diwariskan kepada gereja Tuhan. Tapi gereja Tuhan harus punya hati yang lembut. Semua yang sombong-sombong, sentil aja. Enggak berlaku. Yang berlaku orang yang lemah lembut, karena dia yang akan mewarisi bumi. Kalau Tuhan sudah berkata dia mewarisi bumi, maka apa yang dia katakan kepada Adam dan Hawa, itu akan terjadi kembali. Karena kepada Adam dan Hawa, taklukkan bumi. Itu diberikan kepada dia. Nah, kita adalah orang-orang yang sekarang kalau memang lemah lembut dijadikan oleh Tuhan. Lemah lembut bukan yang melambai ya, enggak ya. Ini lain nih, lemah lembut, hatinya lemah lembut. Nah ketika kita lemah lembut, kita mewarisi bumi, artinya kita bisa memelihara dan kita bisa mengusahakan bumi ini. Berapa saudara yang tahu gerejanya Pak Wiryo? Anda tahu. Saudara, gereja itu mampu membuat daerah miskin berubah. Itu salah satu cara bagaimana gereja mewarisi bumi. Bumi di situ diubahkan. Mau mengubah interkon, mau mengubah RMK, mau merubah daerah di mana kau tinggal, ada doa, puji dan sembah yang bisa mengubah hati kita. No, saya bagikan ini semua supaya kita semua melihat doa, puji dan sembah enggak sembarangan. Puasa kita hari ini enggak sembarangan. Puasa kita ada satu kekuatan yang besar. Karena tangan Tuhan sedang bergerak. So, kita mulai tanggal berapa? Tanggal 2. Onsite tanggal berapa Pak? Kalau nggak salah tanggal 4. Kalau nggak salah dimulai. Ya, dimulai dengan tanggal 4 kita yang onsite-nya. Onsite-nya 3 kali saudara. Yang lainnya online. So ketika onsite semuanya hadir. Iya yang depan doang oke. Catat semuanya biar semuanya hadir. Why? Karena bukan masalah engkau hadirnya kemudian di absen gitu. No, Tuhan mau membuat kalian berkelimpahan. Itu layaknya, tadi saya bilang layaknya, sama seperti kita dikasih kail, kita mancing dapat ikan. Tapi masalahnya Tuhan nggak kasih kita kail, Dia kasih kita jala. Jalanya doa, puji, sembah. Ketika kita menjala, kita lakukan itu, ikannya datang berlimpah-limpah membuat koyak jala kita. Allah mau Dia memberkati kita berkelimpahan. Oleh karena itu tahun ini CAF itu bagaimana kapasitas kita memang adalah kapasitas yang besar untuk menerima kelimpahan atau berkatnya Dia. Saudara, kalau kita bisa melihat kapasitas yang besar di mana kelimpahan itu Tuhan akan berikan, adalah ketika Dia memberikan, Dia buat semua yang hilang dalam hidupmu, yang pernah hilang. Tahun lalu kamu kehilangan waktu, tahun lalu kamu kehilangan hubungan rusak. Tahun lalu engkau kehilangan materi, apapun yang hilang. Kalau tahun ini engkau bisa menerima semua kelimpahan dari Allah, semua yang hilang Dia kembalikan kepadamu. Bisnismu pernah meleset hilang. Tapi tahun ini Tuhan gantikan yang baru. Dan kalau Tuhan gantikan, enggak tanggung-tanggung. Imamat 6 ayat yang kelima. Orang yang mengambil barang orang lain, ketahuan
dia harus mengembalikan. Kok udah jalan? Oh. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya berkata, kau harus mengembalikan sepenuhnya kepada orang itu, plus 1/5 lagi, ditambah 1/5. Artinya, kalau yang lama pernah hilang, maka itu akan dikembalikan kembali. Sesuai hukum, bukan 100%, tapi 120%. Artinya kita akan mendapatkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Boleh hilang itu hubungan, tapi hari ini aku dapat hubungan yang jauh lebih baik. Boleh hilang materi itu, tapi hari ini aku mendapatkan materi yang jauh lebih baik. Tuhan adalah Tuhan yang jauh lebih baik, dan pasti memberikan yang jauh lebih baik dari ke waktu-waktu. Anda mengerti? Doa, puji dan sembah mulai dari gituan doang. Tapi efeknya itu banyak, saudara. Hal yang kedua, ya, anggap keburu lah ya. Hal yang kedua, ketika Tuhan bilang cintai firman. Saya melihat ketika kita mencintai firman, kita tahu firman itu membuat iman kita bertumbuh. Perkara iman itu menjadi perkara yang kita nggak bisa tolak, kita harus bisa perhatikan. Bahwa kita akan bertumbuh secara iman dalam tahun ini. Besar, yang kecil, yang besar pasti bertumbuh. Kalau kita memang sungguh-sungguh masuk di dalam musimnya Tuhan. Nah, minggu lalu Pastor Leo sudah menyinggung tentang iman. Bagaimana wanita pendarahan yang mendengar tentang berita tentang Yesus itu menjamah jubahnya. Betul ya? Nah, saya ambil dari Injil yang berbeda, yaitu dalam Matius. Perempuan pendarahan ini dikatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya dia terus mendengar. Enggak, bukan sekali, dia terus mendengar. Nah, dia mendengar berita-berita kabar baik karena Yesus adalah kabar baik. Saudara, kita perlu terus menyuarakan kabar baik di antara kita. Home adalah tempat di mana kabar baik itu kita lepaskan. Karena di mana itu kita lepaskan, iman bertumbuh. Home bukan tempat di mana kita ngomongin keadaan dunia membuat kita khawatir. Kita ngomongin tekanan sehingga kita akhirnya khawatir. Tapi kita ngomong yang benar. Untuk iman itu boleh bangkit. Dia mendengar dan kemudian si perempuan pendarahan ini ya, mendengar tentang Yesus. Dan dia kemudian keluar dari isolasinya. Ya, karena dia harus diisolasi, karena dia dianggap najis. Berjumpa dengan Yesus, untungnya dia berjumpa dengan Yesus. Dia jamah ujung. Nah, Alkitab menulis dalam Matius, ya, dia menjamah jubahnya. 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 Ayolah, jubahnya. Nah, orang Ibrani itu punya talit, punya selendang doa itu. Tahu ya? Yang kalau di pinggirnya itu paling bawah ada warna biru-birunya. Nah, setiap selendang itu yang panjangnya kurang lebih segini, ujungnya ini ada jumbai. Ya, di setiap sudutnya. Berarti ada 4 jumbai. 4. Wanita itu ngesot, saudara. Ya, ngesot. Ketika dia ngesot, orang menghindar. Dia ngesot, orang menghindar. Jadi gampang bagi dia untuk ketemu Yesus. Ketika dia dekat dengan Yesus, dia jamah ujung jubahnya ini. Nah, Malaikat 4 berkata, padamu akan terbit surya kebenaran, matahari kebenaran. Siapa itu? Yesus. Dan kesembuhan pada ujung sayapnya, pada sayapnya. Nah, sayap itu, masih ingat? Itu kanaf.
ujungnya di mana ada jubah, ini kanaf. Ketika dia mendengar kabar baik, iman bangkit. Saya menafsirkan, ketika iman bangkit, Roh Kudus bekerja, mendorong dia, menuntun dia, jamah ujung jubahnya. Itu satu. Atau Roh Kudus menuntun dia, kemudian mengingatkan dia, ada kebenaran yang berkata, kalau kamu jamah ujung jubahnya atau kanafnya, kesembuhan terjadi. Maka dia lakukan itu, berulang-ulang dia katakan pada dirinya, dia pakai itu, dia jamah itu, dan kesembuhan terjadi. Betul? Salah. Dia jamah ujung jubahnya, yang dia terima bukan kesembuhan, yang dia terima the wholeness. Perhatikan saudara, ketika kabar baik diberitakan, ketika iman dibangkitkan, Tuhan berikan jauh dari apa yang kau butuhkan. Dia berikan semua yang harus menjadi bagian. The wholeness, dia dapatkan keutuhan, dia dapatkan kesembuhan, dia dapatkan keselamatan, dia dapat pemulihan. Ketika perempuan itu boleh dipulihkan, artinya restorasi untuk hubungan sosialnya terjadi. Restorasi keuangannya itu yang terjadi. Restorasi apapun yang selama ini hilang dari dia itu akan kembali lagi. Dan yang dikembalikannya pasti 120% jauh lebih baik. Karena Tuhan gak akan pernah lepas dari hukumnya. Itu iman. Itu yang dikerjakan. Ada lagi satu kisah di dalam Matius juga. Ini perempuan Kanaan, Sirofenisia. Anaknya sakit. Dan dia datang kepada Yesus, dia dengar Yesus. Dia datang kepada Yesus. Yesus punya roti, dia minta roti. Yesus bilang, roti hanya untuk anak, bukan untuk anjing. Kasar ya. Kalau kita bacanya dengan kurang pengetahuan, itu kasar. Tapi gini saudara, buat orang Ibrani, buat orang Yahudi, mereka anggap mereka itu manusia. Selalu mereka anggap itu manusia. Yang lain itu binatang. Itu sama seperti orang Chinese. Kita ngomong kita lang, tenglang, lang. Yang lain kui, kan gitu. Makanya ada angkui. Tahu angkui? Itu orang merah. Oke, itu sama gitu. Nah, orang Ibrani gitu. Dia tuh menganggap dirinya manusia, yang lain itu binatang. Makanya kepada perempuan Kanaan, dia bilang mereka menyebutnya adalah anjing. Tapi Yesus ketika bicara tentang anjing, dia tidak berbicara anjing seperti orang Farisi ngomong. Orang Ibrani ngomong, orang Yahudi ngomong, anjing itu anjing liar. Tapi yang disebut oleh Yesus ketika perempuan Sirofenisia ini datang, dia sebut adalah kunarios, yang artinya papi, anak anjing kesayangan, anak anjing yang disukai. Perempuan Kanaan mendengar tentang kabar baik. Mendengar tentang Yesus. Imannya bangkit. Imannya mendorong dia untuk boleh berjumpa dengan Yesus. Ketika imannya terus berjumpa dengan Yesus, dia dapatkan bahwa pribadi itu gak sama dengan yang lain. Pribadi itu berbicara, aku adalah kesayangannya dia. Dan ketika dia kemudian meneruskannya, dia dapatkan kesembuhan. Apa artinya saudara? Iman, iya. Tapi iman lahir yang kedua oleh karena pengenalan akan Allah kita. Kita punya lawatan Tuhan melalui doa puji sembah. Tapi kita juga punya yang namanya bagaimana kita memiliki iman melalui pengenalan akan pribadi Yesus. Apa yang Tuhan kerjakan buat kita?
Saya berharap kita semua boleh menjadi exciting. Kita boleh mendapatkan kekuatan daripada Dia. Kalau awal tahun, tekanan sudah begitu banyak. Tapi kita mau datang kepada Tuhan kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mau berdoa supaya kekuatan Dia itu boleh mengalir dalam hidup kita. Dan kita terus akan mendorong, terus mendorong, terus mendorong. Dan kita akan terus mendorong sampai kita selesai. Saya berharap kita punya perspektif yang sama. Tahun ini kita boleh meraih, mendapatkan semua. Tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang kuasanya yang bekerja. Entah Dia bekerja langsung kepada kita, atau melalui kita nyatakan kuasa Tuhan kepada orang lain. Tapi yang kita tahu, kita adalah orang-orang yang membuat sorga atau kerajaan sorga hadir di bumi. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyi, kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Sebebas-bebasnya hati kita. Anda lakukan dengan imanmu. Biarkan tangan Tuhan yang sedang bergerak boleh bekerja. Kalau hari ini engkau hadir dalam satu tekanan keuangan, engkau benar-benar merasa engkau kosong, gak pernah memilikinya, atau memang kekurangannya besar. Saya melihat tangan Tuhan boleh ada, dan Dia akan bekerja, bukan mengisi langsung dengan kebutuhan, tapi Dia akan membereskan hati pikiranmu, sehingga engkau boleh merasakan kelegaan, dan dari situlah berkatmu akan mengalir. Kalau saya boleh melihat ada batu bata yang sedang disusun rapi, mungkin hidupmu hari-hari ini berantakan karena engkau terus mengikuti kemauanmu sendiri. Tapi di dalam doa, puji dan sembah kita, ketika Dia menjamamu, Dia akan rapikan hidupmu itu. Layaknya batu bata yang disusun rapi. Sehingga engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Engkau yang hadir dengan hati yang merasa buntu, nggak tahu lagi harus gimana. Saya tuh melihat balon yang ditiup besar, kemudian dipencet ujungnya sehingga udara nggak keluar. Anda tuh buntu, nggak tahu. Tapi saya lihat bagaimana kemudian tangan Tuhan membuka itu dan kelepasan, kelegaan bisa terjadi. Harapan Tuhan berikan kepada kita semua di tempat ini yang membutuhkan harapan. Siapapun saudara yang hadir, engkau membutuhkan Tuhan hari ini. Sebelum nanti kita berdoa, kita mau menyembah Dia dulu. Siapa tahu setelah kita menyembah, kita gak perlu doa. Karena Tuhan sendiri yang beracara buat kita semua. Mari. He is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom,
The power and love our God is an awesome God. Push yourself. Our God is an awesome God. He reigns From heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our Let the God fire is of an God awesome hit this place. He's an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat dan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Wah, lebih lagi. Aku punya Tuhan yang Besar. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Ya. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi. worship God. Aku punya Besar. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Oh, terima kemenanganmu. Terima kelepasan.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Melalui pujian, sembah, dan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bekerja atas hidup kami. Ada kemenangan dalam hidup kami. Siapapun daripada kami yang hari ini boleh hadir melalui di onsite maupun di online Tuhan. Kami percayakan Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Memberikan kelepasan kepada kami. Memberikan kami kemenangan Tuhan. Karena kami boleh mendesak Tuhan, apapun yang menekan kami dari posisi kemenangan kami Tuhan. Dan terus kami mendesak. Tuhan, aku berdoa pengurapan-Mu Tuhan akan terus mengalir, tidak meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, aku akan melihat, aku akan mendengar, kami semua akan mendengar betapa sorak-sorai kemenangan dari pribadi lepas pribadi, kesembuhan, kelepasan, kelimpahan dari pribadi lepas pribadi akan terdengar Tuhan. Akan terdengar di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percayakan Roh Kudus yang terus bergerak. Membereskan hati kami. Ketika Dia memandang ada yang tidak beres, Dia akan bereskan. Oleh karena itu Roh Kudus bukakan juga pengertian kepada kami. Bangkitkan dalam hati kami. Untuk kami mau berubah. Tuhan berikan saya Mazmur 23. Dia yang membaringkan kita di rumput yang hijau. Anda tahu kata lain dari membaringkan di rumput yang hijau. Dia membaringkan kita di everlasting luxury love. Karena hanya kasihlah yang menyembuhkan hati kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Dia tidak pernah meninggalkan. Kita berantakan, tapi Dia bentuk kembali menjadi utuh, sempurna. Aku berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu bekerja dalam hati kami semua. Tidak terlewatkan siapapun. Menyembuhkan Tuhan hati kami. Karena kami mau kapasitas kami mengikuti apa yang Kau kerjakan. Kapasitas yang besar untuk menerima berkat dari Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya hadirat-Mu menyelimuti kami Tuhan. Siang ini ada hadirat-Mu yang menyelimuti kami. Tuhan, kami berdoa sampai kami di rumah, sampai malam hari, waktu kami tidur, kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu yang menyelimuti kami Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau Tuhan, mencintai firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir-Mu adalah dabar buat kami yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami kembali Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu. Kami membuka tangan kami. Sebagaimana seorang bapa yang memberkati anak-anaknya. Demikian Engkau berkata Tuhan. Engkau Tuhan yang menyinari kami semua. Dengan sinar wajah-Mu. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan damai sejahtera Kau limpahkan, kasih karunia Kau limpahkan. Dan kami menerimanya Tuhan siang hari ini. Bahwa damai sejahtera-Mu adalah keutuhan kami. Tidak ada yang hilang daripada kami. Tidak ada yang rusak daripada kami. Yang ada adalah keutuhan. Kami menerima keutuhan-Mu Tuhan. Dan hari demi hari Tuhan kami akan melihat keselamatannya daripada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Di tempat kami bekerja. Dimanapun Tuhan kami percayakan Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Oleh karena damai sejahtera-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Selayaknya Tuhan menghentikan
angin dan badai Tuhan. Demikian Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan memberikan kami kuasa menghentikan semua tekanan-tekanan yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang menerimanya berkata, amin. God bless you all. Have a blessed Sunday. Thank you.